Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar nggak akhir ya. Halo anak-anakku yang tampan dan cantik dan juga manis. Materi kali ini kita akan membahas materi tangga nada lagi. Dan ini merupakan pembahasan terakhir. Semoga bisa dikontrol kesabarannya ya. Let's play. Oke, apa yang akan kita bahas? Kamu bertanya, dia bertanya, mereka bertanya, dan Bapak pun bertanya. Oke, terdapat 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penjabaran tangga nada. Yang kedua, fungsi dan peran tangga nada. Dan yang ketiga, teknik atau cara menerapkan tangga nada. Catatannya, penjelasan materi-materi berikut ini Bapak namakan permainan kotak warna-warni tangga nada. Jadi aturannya, dengarkan penjelasan, perhatikan dan cermati kotak-kotak warna-warni yang bertulisan pada slide yang akan tampil nanti. Yang perlu kalian siapkan adalah mata, telinga, otak, batin, serta kesabarannya kalian. Buku catatan, pena, dan alat musik pianika atau keyboard atau piano. Dan jika tidak memiliki alat-alat musik tersebut, maka downloadlah aplikasi pianika melalui Play Store HP kalian dan install aplikasi itu. Jika berbicara tentang tangga nada, maka kita akan mengarah pada 8 buah nada pokok yang memiliki jarak atau interval tertentu dengan ketinggian yang berbeda-beda. Dalam tangga nada ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu pola gerak nada. Jika nadanya bergerak ke atas atau kanan, maka nada tersebut akan semakin tinggi atau disebutnya ascending. Dan jika bergerak ke bawah atau ke kiri, maka nadanya akan semakin rendah atau disebut dalam bahasa musiknya itu descending. Dalam tangga nada ini terdapat 2 hal pokok, yaitu nada dan interval. Pertama, nada. Ada 7 nada pokok, yaitu C, D, E, F, G, A, dan B, atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang belum dinaikkan atau diturunkan. Nada-nada pokok ini memiliki interval atau jarak nada yang konstan, jarak antar nada yang konstan atau tetap dan tidak pernah berubah. Patut diingat bahwa jarak antar nada ini tidak pernah berubah. Jadi C ke D ya tetap 1. Mau sampai kapanpun C ke D itu jaraknya 1. E ke F itu jaraknya setengah. Contohnya seperti itu. Dan terdapat 5 nada sisipan. Coba kalian ingat lagi materi pada pembelajaran sebelumnya ya. Coba kita ingat lagi. Sudah diingat belum? Kayaknya sudah. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah interval. Interval merupakan jarak antar nada. Di sini telah dijabarkan jarak antar 2 nada. Bisa kalian lihat pada kotak-kotak yang terdapat pada slide. Di bawah tulisan jarak nada atau interval. Bisa kalian cermati itu. Ya, harus dicermati supaya dimengerti. Oke, kita masuk lagi di bagian berikutnya, yaitu tangga nada natural. Ya, tangga nada natural yaitu susunan nada pokok yang belum mendapatkan tanda crash atau sharp yang berlambang seperti tanda pagar atau belum dinaikkan, dan tanda mol atau flat atau yang berlambang B italik atau B miring, B kecil miring, atau belum diturunkan. Nada pada tangga nada natural ini dimulai dari nada C dan diikuti oleh nada selanjutnya yaitu D dan seterusnya hingga nada B. Dan sebagai info tambahan, dalam tangga nada natural ini karena nada awalnya adalah nada C, maka secara otomatis nada C itu akan disebut nada Do atau dalam notasi angka yaitu 1 dan diikuti oleh nada selanjutnya. Jadi D itu akan menjadi Re atau 2 dan selanjutnya.
dan merupakan nada dasar dari tangga nada tersebut. Nada awal merupakan nada dasar, harus diingat ya. Yang harus kita semua cari tahu adalah bagaimana susunan tangga nada ini atau tangga nada natural ini dimainkan pada alat musik, pianika, piano, ataupun keyboard. Ya, coba kita mainkan ya. Oke, kita akan berbicara tentang tanda-tanda dalam tangga nada. Terdapat beberapa tanda musik atau simbol musik yang biasanya disebut itu tanda aksidental, yaitu tanda yang bisa diberikan kepada sebuah nada yang berfungsi menaikkan atau menurunkan nada setengah laras atau setengah langkah, baik ke depan maupun ke belakang. Ada 3 jenis tanda aksidental, yaitu yang pertama tanda crash yang berlambang pagar atau dalam bahasa Inggrisnya sharp, yang dimana nada yang mendapatkan tanda ini, maka nada tersebut dinaikkan setengah laras ke depan atau ke kanan. Dan yang kedua, tanda mol atau flat atau yang berlambang B italic, di mana nada yang mendapatkan tanda ini akan diturunkan setengah laras atau ke kiri atau ke bawah. Dan yang ketiga adalah tanda pugar atau natural, yaitu tanda yang mengembalikan sebuah nada menjadi natural kembali jika nada tersebut telah mendapatkan tanda crash atau tanda mol. Contohnya bemol atau disebutnya bass diberi tanda pugar, maka dia akan kembali ke B. Dan penerapan tanda pugar ini biasanya hanya pada penulisan notasi di garis para nada. Jadi kita tidak membahasnya lebih mendalam. Yang kita bahas adalah tanda crash dan tanda mol. Yang pertama yaitu pembahasannya tentang tanda crash atau sharp, yaitu pola gerak nada jika mendapatkan tanda sharp atau crash ini adalah bergerak setengah langkah ke kanan. Coba kalian amati jenis-jenis nada yang terdapat dalam kotak-kotak slide tersebut. Sudah diamati? Sudah dicermati? Oke. Coba kalian pasangkan nada-nada tersebut. Contohnya C, cheese. Yang C diberi tanda pagar, maka dia akan menjadi cheese. Pasangkan pada pianika, alat musik pianika, kotak pianika yang ada di slide tersebut, dan ada warna-warninya itu. Oke, coba dipasangkan ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat jenis tangga nada lain selain tangga nada natural, yaitu tangga nada crash, mol, dan ada yang lain sih, seperti tangga nada kromatis, tapi itu nggak kita bahas. Yang kita bahas adalah crash, tangga nada crash, dan tangga nada mol. Yang pertama, tangga nada crash. Dilihat dari namanya saja, yaitu ada kata crash yang berarti terdapat nada yang mendapatkan tanda crash atau tanda sharp atau yang berlambang pagar ini. Patokannya yaitu susunan nadanya dimulai dari nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Tangga nada sebelumnya itu tangga nada natural. Jadi nada kelimanya apa? Pertanyaannya, mengapa harus nada kelima? C, D, E, F, G, A, B, dan C. Nada kelimanya itu G. Mengapa harus nada kelima? Coba kalian temukan jawabannya. Sebagai catatan yang harus kita ingat bahwa susunan interval dalam sebuah tangga nada diatonis tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apakah benar nggak bisa diubah? Coba kalian diskusikan itu. Dan jawaban sementara dari Bapak yaitu karena jika diubah susunan intervalnya, maka nada-nada yang terdapat dalam tangga nada tersebut akan berubah. Terdapat kotak-kotak merah pada slide-slide tersebut yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan. Kalian aja deh. Mungkin dari kalian ada yang ingin membentuk kelompok diskusi untuk membahasnya secara bersama, silahkan. Diberi kesempatan sebebas-bebasnya.
Dan ingat, ini bukan tugas, ini hanya pertanyaan penuntun supaya kita dapat lebih memahami tentang tangga nada. Ingat ya, hanya pertanyaan penuntun. Seperti dalam percobaan-percobaan IPA ada yang namanya hipotesa. Hipotesa adalah pertanyaan penuntun, pertanyaan perkiraan awal. Jadi ini fungsinya seperti itu. Oke. Kali ini kita akan coba menjabarkan tentang tangga nada crash atau sharp yang berlambang pagar itu. Yang pertama akan dimulai dari satu crash, yang berarti satu nada yang mendapat tanda crash, atau terdapat satu nada saja yang mendapatkan tanda crash atau sharp tersebut. Dan jika mendapatkan nada tersebut mendapatkan tanda itu, maka dia akan dinaikkan setengah langkah atau setengah laras ke kanan atau ke depan, sehingga memenuhi pola interval tangga nada diatonis. Harus diingat, fungsinya adalah untuk memenuhi pola interval tangga nada diatonis. Patokan yang kedua adalah diambil dari nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Jadi nada kelima dari tangga nada sebelumnya atau tangga nada natural itu akan menjadi nada pertama dari tangga nada satu crash, dan nada pertama ini merupakan nada dasar, atau nada awal ini merupakan nada dasar. Seperti yang telah ditampilkan di dalam kotak-kotak tersebut, terdapat susunan nada sebelum atau ada tulisan before dan setelah diberi tanda crash. Bisa kalian amati dan coba dicermati apa yang berbeda antara keduanya. Dalam tangga nada satu crash ini terdapat nada F yang diberi tanda crash atau dinaikkan setengah laras atau setengah langkah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa harus F? Coba diskusikan itu. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana susunan tangga nada ini atau tangga nada satu crash ini jika dimainkan pada alat musik pianika atau piano atau keyboard atau alat musik apa saja deh, tapi yang paling sederhana alat musik yang ini. Catatannya, jika tidak memiliki pianika atau keyboard atau piano di rumah, cobalah download dan install aplikasi pianika dan mainkan susunan tangga nada satu crash tersebut. Dan ingat, diambil dari nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Nada kelima dari tangga nada C natural atau tangga nada C adalah nada G. Coba kalian cermati kotak-kotak tersebut dan coba untuk mengerti. Supaya kita bisa lebih mengerti lagi, ini Bapak kasih contoh berikutnya, yaitu tangga nada 2 crash. Oke. Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan pada tangga nada 1 crash, yakni 2 crash berarti terdapat 2 nada saja yang mendapatkan tanda crash atau sharp atau tanda pagar, atau 2 nada saja yang dinaikkan setengah langkah atau setengah laras sehingga memenuhi susunan interval baku pada tangga nada diatonis. Dan akan dimulai dari nada kelima pada tangga nada sebelumnya. Tangga nada sebelumnya itu tangga nada 1 crash. Sebelum 2 kan 1. Bukan tangga nada natural ya. Kalau 2 crash berarti tangga nada sebelumnya 1 crash. Yaitu nada 1 crash, tangga nada 1 crash yaitu dimulai dari G, nada kelimanya adalah D yang ada kotak berwarna kuning itu. Dan nada D atau nada kelima tersebut akan menjadi nada pertama dari tangga nada 2 crash. Dan secara otomatis nada pertama tersebut adalah nada dasarnya atau langsung menjadi Do pada tangga nada tersebut. Seperti yang ditampilkan, terdapat susunan nada sebelum diberi tanda crash dan setelah diberi tanda crash. Bisa kalian amati dan coba cermati dan dipaksakan untuk mengerti apa sih yang berbeda antara keduanya. Pertanyaan yang akan menuntun pemahaman kita, yang bukan harus sih, tapi harus juga sih.
yang harus kita diskusikan, yaitu terdapat pada kotak-kotak merah tersebut. Coba kalian diskusikan ya. Dan selanjutnya untuk tangga nada 3 kres hingga 7 kres, penjelasannya juga sama sih. Nama tangga nadanya merupakan jumlah dari tangga nada tersebut, jumlah dari tanda kresnya. Dan nada pertamanya dari tangga nada tersebut merupakan nada dasarnya atau langsung menjadi nada do. Oke. Kita masuk ke tanda berikutnya, yaitu tanda mol atau flat yang berlambang B bingung kecil italik. B kecil ya. Kamu tahu apa tanda mol itu? Kalian tahu? Saya tidak. Oke, tanda mol atau tanda flat yang berlambang seperti B kecil italik ini merupakan salah satu jenis tanda aksidental, di mana jika ada nada yang mendapatkan atau ditambahkan tanda ini, maka nada tersebut secara otomatis diturunkan setengah laras atau setengah langkah kemana? Ke kiri. Pola gerak dari nada yang mendapatkan tanda mol atau tanda flat ini yaitu ke kiri atau bergerak turun. Jadi nadanya semakin rendah. Pada penjelasan ini dalam slide-slide-nya terdapat jenis nada yang mendapatkan tanda mol atau tanda flat. Contohnya nada B. Jika nada B mendapatkan tanda mol, maka nama nada tersebut akan ditambahkan akhiran es menjadi bass. Dengan kata lain, jika nada yang mendapatkan tanda mol atau tanda sharp ini, selain nadanya menjadi lebih rendah, posisinya berubah, namanya juga akan ditambahkan akhiran es atau dibacanya s. Jadi kalau B ditambahkan tanda mol atau flat, maka namanya menjadi bass. Pertanyaan penuntunnya, coba kalian cermati contoh yang terdapat pada slide tersebut dan coba kalian pasangkan nama nada tersebut pada tuts-tuts yang berwarna-warni, tuts-tuts pianika yang berwarna-warni di bawah. Bisa ya? Bisa dipasangkan kan? Kayaknya kalian harus bisa. Harus bisa. Oke, kita masuk di tangga nada mol. Konsep penjelasannya hampir sama seperti tangga nada cruise ya, tangga nada crash yang sebelumnya. Tapi apa ya? Coba kalian ingat lagi penjelasan tangga nada cruise. Sudah diingat? Bapak belum. WK. Oke, dengar baik-baik dan jangan ribut, perhatikan dan cermati. Dilihat dari namanya saja, yakni ada kata mol, yang berarti terdapat nada yang mendapatkan tanda mol atau tanda flat atau tanda B italik itu. Susunan nadanya akan dimulai dari nada keberapa? Keempat dari tangga nada sebelum 1 mol, yaitu sebelum tangga nada 1 mol, yaitu tangga nada natural, yaitu tangga nada C. Yaitu nada pertamanya yaitu nada keempatnya yaitu nada C1, D2, E3, 4, F. Oke, nada pertamanya F. Pertanyaannya, mengapa harus nada keempat? Coba kalian temukan jawabannya. Diingatkan lagi bahwa susunan interval dalam semua tangga nada diatonis tidak akan berubah sampai kapanpun, baik mayor yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, ataupun minor 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Mengapa demikian ya? Karena jika kita ubah susunan intervalnya, maka nada-nada yang terdapat dalam tangga nada tersebut akan berubah, dan kadang-kadang sih tidak sesuai jalur. Pada kotak-kotak merah dalam slide-slide itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Jangan kita dah, kalian aja. Mungkin dari kalian ada yang ingin bentuk kelompok diskusi seperti biasa untuk membahasnya secara bersama.
Dan diingatkan lagi ya, ini bukan tugas, ini hanya pertanyaan-pertanyaan penuntun seperti kita membuat hipotesis supaya kita bisa lebih memahami tentang tangga nada. Penjabaran tangga nada mol. Yang pertama itu pasti selalu jadi apa yo? Selalu dimulai dari tangga nada 1 mol. Yang pertama kan 1. Namanya juga 1 mol, berarti hanya ada 1 nada yang mendapatkan tanda mol. Notes-nya untuk kalian adalah perhatikan dan cermati kotak-kotak berwarna pada slide ya. Dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu nada awal dari tangga nada 1 mol ini akan dimulai dari nada keempat pada tangga nada sebelumnya, dari tangga nada sebelumnya. Nada keempat dari tangga nada sebelumnya, dari tangga nada C, yaitu apa yo? Yaitu nada F. Coba kalian cermati baik-baik susunan nada yang terdapat pada slide tersebut. Terdapat before dan terdapat after di situ. Apa perbedaannya? Berikutnya di situ telah ditentukan sih. Terdapat nada B yang ditambahkan tanda mol. Mengapa harus B? Coba kalian temukan jawabannya. Dan supaya bisa lebih mengerti atau kalian bisa lebih mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, bagaimana memainkan tangga nada tersebut pada alat musik pianika atau piano atau keyboard atau alat musik apa kayak yang kalian punya, atau mainkan lewat aplikasi yang tadi. Dan untuk tangga nada mol ini penjelasannya hanya sampai tangga nada 1 mol ya. Karena tangga nada 2 mol, 3 mol sampai 7 mol sampai bermol-mol sampai ngemol, enggak ngemol. Itu sama aja sih penjelasannya. Diambil dari nada keempat dari tangga nada sebelumnya, nada keempat itu akan menjadi nada pertama dari tangga nada tersebut, dan nada pertama itu merupakan nada dasarnya. Demikian dulu materi yang Bapak sampaikan ya. Semoga kalian pahami dan kalian mengerti, itu harapannya sih. Jangan bosan untuk bermusik dan jangan bosan untuk mengerti sesuatu yang kalian lihat ya. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Yang Kuasa. Dan ingat, corona masih merajalela. Jadi stay at home, jauhi keramaian, jaga kebersihan badan kalian dan hati kalian. Cintai dirimu dan keluargamu. Berdoalah untuk dirimu dan mereka. Serta marilah kita bersama-sama doakan Indonesia untuk bisa kembali tersenyum. Titip senyum dari Bapak untuk kalian ya. Dan tetaplah tersenyum, karena satu senyumanmu bisa membahagiakan 1000 orang. See you.